Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ithafu Ahlil Iman bi Durusi Syahri Ramadan karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada dars yang ketiga, Fadailu Syahri Ramadana wa ma yanbaghi an yustaqbala bihi. Keutamaan bulan Ramadan dan apa yang seharusnya dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Syekh mengatakan hafizallahu ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtassa syahra Ramadana min baini syuhuri bifadaila azimatin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya dengan keutamaan-keutamaan yang sangat agung. Wa mayyazahu bimizatin katsiratin. Dan Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada bulan Ramadan ini dengan banyak sekali keistimewaan. Qala Allah Ta'ala, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang Allah menurunkan padanya Al-Quran, yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas, berupa petunjuk hidayah, wal furqan, dan pembeda antara hak dan yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan atau menghadiri bulan ini, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa Ramadan. Wa man kana maridan, barang siapa yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan yang jauh, perjalanan safar, fa iddatum min ayyamin ukhra, maka mengganti dengan bilangan yang dia tinggalkan dari hari-hari yang lain, dia menggantinya pada bulan yang lain selain bulan Ramadan. Fa fi hadhil ayatil karimati dzakara Allah li syahri Ramadhana mizataini 'azimatain. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu memiliki dua keistimewaan yang agung. Kita lihat dalam ayat ini Allah menyebutkan dua keistimewaan yang agung. Apa itu? Kita lihat al-mizatul ula. Keistimewaan yang pertama, inzalul qur'ani fihi, diturunkannya Al-Quran di bulan ini. Jadi satu keistimewaan bulan Ramadan bahwa dia adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Li ajli hidayatin nasi minadh-dhulumati ila nur. Diturunkannya Al-Quran li ajli hidayatin nas, dalam rangka untuk memberikan hidayah kepada manusia, minadh-dhulumati ila nur, untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman, dari kegelapan, minadh-dhulumati, kegelapan, menuju cahaya, wa tabsirihim bil haqqi, dan juga untuk memberikan basirah, memberikan pandangan kepada mereka terhadap kebenaran, minal batil, dari kebatilan, agar mereka manusia itu bisa mengetahui mana yang benar, mana yang batil, yaitu bihadzal kitabil azim, dengan kitab yang agung ini. Jadi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia sehingga mereka bisa meninggalkan kegelapan menuju cahaya, juga sebagai tabsir, yaitu memberikan pandangan kepada manusia untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Yang Allah Ta'ala berikan dengan kitab suci Al-Quran ini. Al-mutadhammin li hadza atau al-mutadhammin lima fihi salahul bashariyati,
Yang mana kitab yang agung ini, Al-Quran tersebut, mengandung berbagai perkara yang di dalamnya ada kebaikan bagi manusia, wa falahuha, dan keberuntungan bagi manusia, umat manusia, wa sa'adatuha, dan kebahagiaannya fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini adalah keistimewaan yang pertama bagi bulan Ramadan ini yang Allah sebutkan dalam ayat tadi, yaitu Allah menurunkan Al-Quran di bulan ini. Al-mizatu tsaniyah, keistimewaan yang kedua, ijabu siyamihi 'ala al-ummatil muhammadiyah, diwajibkannya berpuasa pada bulan ini kepada umat Muhammadiyah, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu amara Allah bidzalika fi qaulih, di mana Allah memerintahkan hal itu dengan firman-Nya, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan menghadiri bulan ini, yaitu bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Falyasumhu ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya adalah wajib. Wasiyamu Ramadhana huwa ahadu arkanil islami, dan berpuasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam. Wa fardun min furudillah, salah satu di antara kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Ma'lumun minad dini bid-darurati, yang hal itu diketahui dalam agama ini secara pasti. Wa ijma'il muslimin, ya, dan juga diketahui dengan ijma'nya kaum muslimin. Maka man ankarahu faqad kafara, barang siapa yang mengingkari yaitu kewajiban bulan Ramadan ini, maka dia, kewajiban puasa bulan Ramadan ini, barang siapa mengingkarinya, maka dia telah kafir. Faman kana hadiran sahihan wajib alaihi shaum syahri adaan, maka barang siapa yang hadir di sini maknanya tidak safar, ya, tinggal di tempat tinggalnya, dan dia dalam keadaan sehat, maka wajib bagi dia untuk berpuasa sebulan penuh adaan, yaitu melaksanakan pada waktunya. Dia harus melaksanakan di bulan Ramadan itu, tidak ditunda-tunda, tidak diganti pada hari yang lain ketika orang tersebut masih tinggal di tempat tinggalnya, tidak bersafar, dan dia adalah orang yang sehat. Kama qala Allah Ta'ala, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu, sebagaimana yang Allah firmankan, barang siapa di antara kalian yang menghadiri, menyaksikan bulan ini, maka hendaknya dia berpuasa. Wa man kana musafiran aw maridan, adapun orang yang, barang siapa yang musafir, ini lawannya hadiran tadi, orang yang bersafar, tidak hadir di negerinya, aw maridan, atau orang yang sakit, wajib alaihi shaumu, dia tetap wajib untuk berpuasa, tapi qadhaan, wajib berpuasa secara qadha. Ini lawannya dari ada. Kalau ada adalah berpuasa atau melaksanakan ibadah pada waktu yang Allah tentukan. Adapun qadha adalah melaksanakan sebuah kewajiban atau sebuah ibadah setelah waktunya itu terlewat, ya, setelah waktunya itu terlewat, ya. Jadi orang yang musafir ataupun marid, yang sakit, dia tetap wajib melaksanakan puasa, tapi di waktu yang lain apabila, ya, di bulan Ramadan dia tidak berpuasa, ya. Qadhaan min syahrin akhar, dia mengqadha pada bulan yang lain, kama qala ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, sebagaimana Allah firmankan, barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia mengganti sebilangan hari-hari yang ditinggalkan pada bulan yang lain. Nah, fatabayyana annahu la manasa min siyamis syahri, maka telah jelas di sini bahwasanya tidak ada jalan untuk meninggalkan yaitu puasa bulan Ramadan ini. Imma adaan wa imma qadhaan, baik itu dilaksanakan secara waktunya, sesuai dengan waktunya, wa imma qadhaan, atau dilaksanakan setelah terlewat waktunya. Tetap semuanya itu adalah wajib, ya. Semuanya adalah wajib. Ini hukum asalnya. Kemudian diberikan pengecualian, illa fi haqqil kabiril harim, ya, kecuali pada haknya orang yang sudah lanjut usia, wal maridil muzmin, dan orang yang terkena penyakit yang parah, ya, alladzaini la yastati'ani siyama, yang kedua orang tersebut, itu orang yang sudah lanjut usia dan orang yang sakit parah, ya,
Yang sakit parahnya ini sebagaimana diterangkan oleh para ahli fikih, yaitu sakit parah yang sudah tidak mungkin diharapkan sembuhnya lagi, ya. Yang mereka berdua ini alladzaini la yastati'ani siyama, tidak mungkin mampu untuk melaksanakan puasa qada'an wala adaan, baik dilaksanakan secara qada ataupun secara ada, baik di waktu Ramadan ataupun di waktu yang lain tetap enggak bisa. Falahuma hukmun akharu, maka keduanya memiliki hukum yang lain, sayati bayanuhu insyaallah, yang akan datang penjelasannya insyaallah, yaitu mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa tetapi menggantinya dengan membayar fidyah, ya. Wa min fadhaili hadzal syahri, di antara keutamaan bulan ini, ma bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihati, apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kama jaa fi sahihaini, sebagaimana datang dalam sahihain, hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari Muslim, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ramadhanu, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukalah pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan pun dibelenggu, diikat. Nah, fadalla hadzal haditsu ala mazaya 'azimatin di hadzal syahril mubarak, maka hadis ini menunjukkan akan ini keistimewaan yang agung terhadap atau yang dimiliki oleh bulan yang diberkahi ini. Jadi banyak keistimewaan bulan Ramadan ini selain yang disebutkan dalam ayat tadi, disebutkan dalam hadis ini. Apa saja itu? Al-ula, yang pertama, annahu tuftahu fihi abwabul jannah, bahwasanya fihi, di bulan Ramadan ini, dibukalah pintu-pintu surga, dibuka pintu-pintu surga. Wa dzalika likathratil a'malis salihah allati tushra'u fihi, dikatakan dibuka pintu-pintu surga, kenapa? Dzalika, hal itu, likathratil a'malis salihah, karena banyaknya amalan-amalan saleh yang disyariatkan pada bulan ini. Wallati tusabbibu dukhulal jannati, dan yang amalan-amalan saleh tersebut menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam surga. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab amalan yang kalian lakukan. Yani amal saleh itulah yang menjadi penyebab seseorang akan masuk ke dalam surga. Dan ketika di bulan Ramadan disyariatkan banyak amal saleh, maka Rasulullah SAW mengatakan, tuftahu fi abwabul jannah, dibuka pada bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Atsaniyatu, keistimewaan yang kedua, ighlaqu abwabin nari fi hadzal syahri, ditutupnya pintu-pintu neraka di bulan ini. Wa dzalika liqillatil ma'asi, dan hal itu adalah karena sedikitnya kemaksiatan, allati tusabbibu dukhulaha, yang kemaksiatan itu bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas, yaitu dia berbuat maksiat, wa athara al-hayata ad-dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim dialah tempat tinggalnya, tempat kembalinya, ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh baginya adalah neraka jahannam, khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalam neraka tersebut selama-lamanya. Ini adalah maziyah atau mazaya yang kedua. Maziyah yang kedua, yaitu keistimewaan yang kedua, ditutupnya pintu-pintu neraka. Kemudian ats-tsalitsatu, yang ketiga, berdasarkan hadis tadi, annahu tusaffadu fihi syayatin, bahwasanya di bulan Ramadan ini setan-setan itu dibelenggu, ai tughallu wa tuwathaqu, ya.
yaitu setan-setan itu dibelenggu dan diikat, fala tastati'u ighwa'al muslimina wa ighra'ahum bil ma'asi, maka setan-setan itu tidak mampu untuk menyesatkan kaum muslimin, tidak mampu membujuk mereka untuk melakukan maksiat, wa sarfahum 'anil 'amali salih, dan juga tidak mampu untuk memalingkan kaum muslimin dari amal salehnya. Kama kanat taf'alu fi ghairi hadha syahri, sebagaimana yang mereka lakukan, itu setan-setan itu lakukan, ya, fi ghairi hadha syahri, pada selain bulan Ramadan ini. Wa man'uha fi hadha asy-syahri al-mubarak min muzawalati hadha al-'amal al-khabith innama huwa rahmatun bil muslimina litutaha lahumul fursatu li fi'lil khairati wa takfir sayyi'at. Dan dihalanginya setan-setan itu di bulan yang diberkahi ini dari melakukan amal yang buruk ini, innama huwa rahmatun bil muslimin, sesungguhnya itu merupakan rahmat Allah Ta'ala kepada kaum muslimin, agar mereka mendapatkan itu kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan untuk menghapuskan dosa-dosa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membelenggu setan-setan ini, mengikat setan-setan ini sehingga tidak bisa leluasa mengganggu kaum muslimin, maka ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan ini kesempatan yang luas untuk melaksanakan amal kebaikan dan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Nah, wa min fadaili hadha asy-syahril mubaraki, di antara keutamaan bulan yang diberkahi ini, annahu tudha'afu fihi al-hasanatu, bahwasanya di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan, akan dilipatkan yaitu kebaikan-kebaikan. Fannafilatu ta'dilu fihi ajral faridati, maka amalan yang sunnah nafilah ta'dilu fihi, setara dengan di bulan Ramadan itu setara dengan ajral faridah, pahala amalan yang wajib. Wal faridatu ta'dilu fihi ajra 70 faridatan, sedangkan satu amalan kebaikan yang wajib, ya, dia setara di bulan Ramadan ini setara dengan pahala 70 amalan yang wajib, ya. Wa man fattara fihi sha'iman, dan barang siapa yang memberi makan buka, ya, memberi makan buka di bulan Ramadan ini kepada orang yang berpuasa, kana maghfiratan li dzunubihi wa idqa raqabatihi minan nar, maka itu menjadi sebab ampunan untuk dosa-dosanya dan sebab dia mendapatkan kebebasan dari neraka, ya. Perbuatannya tersebut akan menjadi sebab dia dibebaskan dari neraka. Wa kana lahum mithlu ajri dzalika as-shaimi, dan orang yang memberi makan buka puasa tadi mendapatkan semisal pahalanya orang yang berpuasa tadi, min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun, ya. Ini merupakan keistimewaan luar biasa bagi orang yang mau memberikan makan buka kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dia mendapatkan pahala tambahan sebagaimana pahala orang yang berpuasa yang dia kasih makan, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Wa kullu hadhihi khairatun wa barakatun wa nafahatun tahullu 'alal muslimina bihululi hadzal syahril mubarak. Dan semua ini adalah kebaikan-kebaikan, barokah yang Allah berikan dan karunia yang Allah berikan kepada kaum muslimin dengan ini datangnya bulan yang diberkahi ini. Fayanbaghi lil muslimi ay yastaqbila hadzal syahra bil farahi wal ghibtati was surur, maka selayaknya seorang muslim itu menyambut bulan ini bil farahi, dengan kegembiraan, wal ghibtati, dengan kesenangan, was sururi, dan dengan kebahagiaan, wa yahmadallaha ala bulughihi, dan hendaknya dia memuji Allah Ta'ala ini ketika Allah memberikan kemudahan dia untuk mendapati itu bulan Ramadan ini, wa yas'alahu al-i'anata, dan hendaknya seorang muslim itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala siyamihi, untuk bisa melaksanakan puasanya, wa taqdimil a'mali shalihati fihi, dan untuk melaksanakan amal-amal saleh di bulan Ramadan ini.
innahu syahrun azim wa mausimun karim, karena ini adalah bulan yang sangat agung, sangat mulia, ya. Wa mausimun karim, dan musim itu waktu-waktu yang sangat mulia penuh dengan kebaikan. Wa wafidun mubarakun 'alal ummatil islamiyah, dan merupakan tamu yang diberkahi, ya, kepada umat Islam ini. Nas'alullah, kita memohon kepada Allah, ayamnahana min barakatihi wa nafa'atihi, memohon kepada Allah Ta'ala agar dia menganugerahi kita dari berkah-berkahnya Allah Ta'ala dan karunia-Nya. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya dia Allah Ta'ala maha mendengar, maha mengijabahi. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanyalah milik Allah Rabbul Alamin. Inilah dars yang ketiga yang menerangkan kepada kita tentang begitu banyak karunia dan keutamaan yang Allah berikan di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.